Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudara-saudara, sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air, kita sudah sama-sama maklum hari-hari ini, bulan-bulan ini kita sedang berhadapan dengan musibah yang cukup berat kita rasakan. Sebuah musibah yang tidak pernah kita alami sebelum ini. Tapi sebagai orang yang beriman, kita tetap yakin Allah pasti menolong kita, asal kita memang menjadi hamba-Nya yang pantas ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pasti memberikan kebaikan kepada kita, asal kita menjadi orang-orang yang baik. Mari semuanya itu kita sikapi dengan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Kita harus sabar, sebab ketidaksabaran justru membuahkan kita lebih sakit. Kita tidak boleh konyol, kita tidak boleh juga mengeluh. Kita hadapi semuanya ini. Mungkin ini adalah bagian dari ujian dari Allah kepada kita. Kalau kita diuji oleh Allah, berarti kita sedang diberi kesempatan untuk naik kelas keimanan kita. Kita harus lulus menghadapi ujian itu. Atau mungkin Allah sayang kepada kita. Kita perlu ditegur sejenak supaya kita menyadari akan kekurangan kita, kesalahan kita, mungkin juga karena kebodohan kita. Wallahu alam, hanya Allah yang Maha Tahu. Quran memberikan sejumlah isyarat kepada kita. Antara lain dalam surat Al-Ankabut. Apakah manusia mengira bahwa dia sudah beriman, padahal Allah belum menguji kepada mereka, sebagaimana umat yang terdahulu diuji oleh Allah, sehingga Allah tahu mana di antara mereka yang kuat imannya dan mana di antara mereka yang tidak kuat imannya. Tentu bukan berarti bahwa Allah tidak tahu kualitas keimanan kita, tapi Allah perlu menguji kita supaya kita naik kelas keimanan kita. Sebagai teguran, wallahu alam, tapi Quran juga mengajarkan kepada kita, kadang-kadang kamu membenci sesuatu, padahal sesuatu yang kamu benci itu justru itu yang baik. Wallahu alam. Marilah kita ambil hikmah dari peristiwa ini. Pertama adalah untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk lebih menyadari kita ini dhaif, kita ini lemah, ternyata kita ini juga bodoh, tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengatasi apa yang menjadi musibah sekarang ini. Tapi dengan dekat kepada Allah, dengan memohon kepada Allah, insya Allah Allah akan menolong kita. Allah berjanji kita akan ditolong oleh Allah kalau memang kita menjadi hamba-hamba Allah yang memang pantas ditolong oleh Allah. Allah sayang kepada kita sepanjang kita menjadi hamba-hambanya yang memang pantas disayangi oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita sepanjang kita menjadi hamba-hambanya yang memang pantas ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita sikapi semua itu dengan kesabaran, tanpa kepanikan. Kemudian kita sikapi juga dengan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Salat kita harus menjadi salat yang berkualitas, zikir kita harus lebih berkualitas, ibadah-ibadah kita harus kita tingkatkan lebih berkualitaskan. Tinggalkan apa-apa yang perbuatan-perbuatan yang selama ini tidak baik, perbuatan-perbuatan yang dapat menyakiti orang, merugikan orang, yang dapat menghina orang, kita tinggalkan. Kita harus mengambil pelajaran dari peristiwa ini untuk meningkatkan keimanan, meningkatkan taqarrub kita kepada Allah, dan juga tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan pengetahuan kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, semua penyakit adalah ada obatnya. Ini adalah sebuah tantangan bagi kita, mesti ada obatnya. Dan insya Allah mudah-mudahan saudara-saudara kita yang selama ini berkiprah di bidang kesehatan dan kedokteran, pada satu saat atau mungkin dengan peristiwa ini akan menemukan ilmu-ilmu yang baru bagaimana mengatasi virus seperti yang kita hadapi sekarang ini. Yang tidak kalah pentingnya adalah marilah semuanya ini kita jadikan sebagai bahan selain introspeksi, sebagai bahan untuk menyadari kekurangan diri, sadar akan kekurangan diri. Ini adalah langkah pertama untuk perbaikan diri. Sadar akan dosa yang kita lakukan adalah langkah pertama untuk melakukan pertobatan. Tidak ada sesuatu yang mustahil kalau Allah menghendaki. Tidak ada sesuatu yang sulit
Kalau Allah memberikan kemudahan, kita harus merebutnya dari kasih sayang Allah, dengan taqarrub kepada Allah, dengan doa kepada Allah, dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang di sekitar kita, saudara-saudara kita berbaring di rumah sakit. Mereka sedang bertanya-tanya, sembuh atau mereka dipanggil oleh Allah. Saudara-saudara kita juga sedang bertarung di depan para dokter, para perawat, dan pengkhidmat rumah sakit. Mereka sedang mempertaruhkan kesehatannya, mempertaruhkan nyawanya, bahkan mereka melaksanakan tugas. Kita harus mengawalnya dengan doa. Kepada saudara-saudara, sahabat-sahabatku, dokter, perawat, kalian pejuang, kalian pahlawan, kalian adalah pejuang bangsa. Kami akan mengawal kalian dengan doa. Kalian harus sabar. Kalian terus tawakal kepada Allah. Tetap juga jaga kesehatan. Kalian akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian akan mendapatkan balasan dengan balasan yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kalian. Keluarga kalian juga turut mendukung dan ikhlas untuk melepas saudara-saudara berada pada barisan yang paling depan untuk menghilangkan penyakit-penyakit, virus-virus yang dapat membahayakan umat manusia kita semua. Kepada kita yang kebetulan oleh Allah diberikan kelebihan rezeki, saatnya sekarang kita buktikan bahwa kita syukur atas segala anugerah rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Saudara-saudara kita sebagai dampak dari menularnya virus ini, banyak yang tidak bisa bekerja, yang tidak sempat bekerja. Lapangan pekerjaannya menjadi tidak ada. Ini adalah fakta. Kita tidak boleh menutup mata. Ini adalah ujian bagi kita yang punya kelebihan harta. Sampai seberapa jauh kita mampu turut berjuang untuk menolong saudara-saudara kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berulang kali berjanji kepada kita, infak, sedekah menjadikan kita, rezeki kita menjadi barokah. Infak dan sedekah menyebabkan kita lebih dekat kepada Allah. Infak dan sedekah akan menyebabkan diri kita menjadi sehat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakini ini. Karena dengan infak dan sedekah, rahmat barokah Allah akan turun kepada kita. Kita punya kewajiban. Kewajiban itu yang mesti kita lakukan saat sekarang ini. Saudara-saudara kita sedang memerlukan bantuan dana, bantuan doa, dan bantuan pengorbanan di antara kita. Mari kita bersama-sama melaksanakan tugas kewajiban sesuai dengan anugerah kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah, kalau kita bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan penuh kesungguhan, Allah akan sayang kepada kita. Allah akan menyelamatkan bangsa dan kita. Doakan saudara-saudara kita yang mendapat musibah supaya diberi kesembuhan, kesabaran. Doakan saudara-saudara kita yang mendapatkan kesulitan ekonomi supaya mendapatkan jalan keluar. Dan doakan juga saudara-saudara kita yang telah mendahului kita supaya mereka betul-betul mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah serta ditempatkan di surga Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, Kau Maha tahu apa-apa yang menimpa kepada bangsa kami akhir-akhir ini. Kami lemah, Rabb, tanpa kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Kami bodoh tanpa ilmu yang Kau berikan kepada kami. Kami pun miskin tanpa kekayaan yang Kau berikan kepada kami. Oleh karena itu, Rabb, berilah kami kekuatan lahir batin, kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian demi ujian ini. Rabb, jangan Kau bebankan kepada kami sesuatu beban yang kami tidak kuat memikul. Jangan Kau berikan kepada kami musibah dan ujian
yang sekiranya kami tidak akan tabah menghadapinya. Kami sadar kami banyak dosa dan kesalahan, tapi kami yakin Engkau adalah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Ampunilah Rabb segala khilaf dan kesalahan kami. Ampuni semua dosa dan kesalahan ayah dan ibu kami. Ampuni semua dosa dan kesalahan saudara-saudara kami, para pemimpin kami, para ulama kami, para guru kami. Engkau Maha Kasih, Maha Sayang, Engkau Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.